Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mempelajari agama kita, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana keduanya merupakan sumber hukum bagi kita di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keduanya sebagai sumber jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan jalan untuk menuju ke dalam surganya Allah. Ya. Selama kita seluruh manusia masih berada di jalan tersebut, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan tersesat. Ya. Namun memang ada kalanya setiap manusia termasuk diri kita kadang melenceng keluar dari jalur tersebut. Akan tetapi dengan sering menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, maka kita akan kembali lagi ke jalan yang benar. Kita akan sering diingatkan untuk kembali lagi kepada jalan-jalan yang benar, jalan yang lurus yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ada satu hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimu 'alal muslim sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza adasa fahamidallaha fasamithu wa idza marid wa idza marida fa'udahu wa idza mata fatba'hu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Walaupun dalam hadis Bukhari disebutkan ada 5. Ya. Dalam hadis ini disebutkan ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kita saling berjumpa, bertemu dengan saudara kita sesama muslim, maka dianjurkan mengucapkan salam. Fasallim alaihi. Ya. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu. Dan jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ya, memenuhi undangan. Apabila kita diundang saudara kita. Wa iza stansahaka fansah lahu. Dan apabila dia meminta nasihat, maka berilah nasihat. Wa iza atasa hamidallaha fasamithu. Dan apabila saudara kita bersin mengucapkan alhamdulillah fasamithu, maka doakanlah dengan membaca yarhamukallah. Yang kelima adalah wa iza marida fa'udahu. Ya.
Dan apabila dia sakit, saudara kita sakit, maka kita disuruh menjenguknya. Wa iza mata fatba'hu. Dan apabila saudara kita meninggal, ya, kita disuruh mengiringi jenazahnya atau mengantarkan jenazahnya. Riwayahu Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan 6 perkara. Namun 6 perkara ini bukan merupakan satu pembatasan. Ya, bukan dibatasi hanya 6. Artinya bilangan 6 di sini disebutkan oleh Rasulullah, ya, bukan menafikan adanya hak-hak yang lain. Bukan tidak mengakui ada hak-hak yang lain. Masih banyak hak-hak saudara kita sesama muslim yang belum disebutkan. Akan tetapi penyebutan 6 di sini merupakan, ya, apabila terjadi 6 perkara ini harus diutamakan. Ya, harus diutamakan. Nah, ada punya dimaksud di sini perkara yang lain, ya, perkara layan bagi tarkuhu, artinya yang semestinya tidak ditinggalkan. Ya, 6 perkara ini semestinya tidak ditinggalkan selama kita bisa. Baik. Yang pertama adalah iza laqitahu fasalim alaih. Jika engkau bertemu seorang muslim, maka berilah salam kepadanya. Ya, memberikan salam kepada saudara kita, Masya Allah. Ya, ini merupakan bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa la adkhulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Ya, kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai di antara satu dengan yang lainnya. Maka Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan jalan supaya kamu saling mencintai dengan saudara yang lain? Maka Nabi mengatakan, absus salam, ucapkanlah salam bainakum, di antara kalian. Ya, ini merupakan termasuk amalan yang mulia. Ya, termasuk amalan yang mulia di antara amalan-amalan yang lain, yaitu mengucapkan salam kepada saudara kita. Ingat, ucapan salam ini, ya, ada adabnya. Ya, segolongan manusia yang sedikit, misalnya 1 orang menyalami 2 orang. Ada golongan 2 orang bertemu di jalan, bertemu dengan yang lebih besar, 3 orang, 5 orang atau lebih, maka yang sedikit ini memberikan salam kepada yang lebih banyak rombongannya. Yang muda memberi salam kepada yang tua. Ya, yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Yang naik kendaraan memberi salam kepada yang jalan ataupun yang duduk. Dan diingat pula, memberikan salam kepada ahli maksiat, seorang yang banyak dosanya, selama dia muslim, maka kita juga diperintahkan. Ya, selama dia muslim, walaupun dia seorang yang ahli maksiat, maka kita diperintahkan juga disunahkan juga untuk memberikan salam. Selama kita paham, kita tahu bahwa dia seorang muslim. Boleh jadi dengan salam kita, ya, dengan salam kita, dia akan mendapat hidayah dan akan meninggalkan kemaksiatannya. Jadi ini salah satu termasuk keutamaan daripada mengucapkan salam. Nah, yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila saudara kita mengundang kita, maka kita memenuhi undangannya. Ya, walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa undangan dalam hadis ini bersifatnya umum. Ya, baik segala undangan, baik undangan makan ataupun undangan ke rumahnya, sebagaimana sebagian pendapat ulama Syafi'iyah. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa undangan di sini,
mengatakan yang wajib hanyalah undangan walimah pernikahan. Ya, apabila ada undangan pernikahan kepada kita, datang kepada kita, maka kita disunahkan dan sebagian besar ulama mengatakan wajib untuk mendatanginya selama tidak ada kemungkaran di sana ataupun tidak ada halangan yang syar'i bagi kita, maka kita wajib mendatanginya. Namun perlu diperhatikan, ada satu hadis Nabi yang sangat mulia, ya, saru ta'ami ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, acara pernikahan. Kok bisa? Kenapa seperti itu? Ya, kok bisa menjadi makanan yang paling buruk? Yud'a lahal akniya'u wa yusrakul fuqara. Karena yang diundang hanya orang-orang yang kaya. Yang sementara orang-orang fuqara, orang-orang miskin tidak diundang. Ya. Dan ini satu kesalahan. Ya, satu kesalahan. Wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kita perhatikan di sini, ya, seburuk-buruk makanan adalah makanan dalam walimah pernikahan. Kenapa bisa demikian? Apabila yang diundang hanya orang-orang kaya, ya, makan sambil berdiri, tidak habis dibuang, ya, banyak yang terbuang, banyak yang sia-sia. Sementara banyak saudara kita yang lain, orang-orang miskin, fuqara, tidak diundang, mereka dalam kelaparan, ya, dalam kehausan, kemiskinan, maka makanan yang ada dalam acara tersebut merupakan makanan yang buruk. Kalau makanan tersebut seburuk-buruk makanan, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Dan di akhir hadis tadi disebutkan, barang siapa tidak memenuhi undangan walimah atau pernikahan, apabila memang mampu, ya, dan tidak ada dosa di sana, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka pentingnya undangan ini, apabila ada datang kepada kita, kita usahakan untuk mendatanginya. Nah, yang ketiga adalah disebutkan Nabi, wa izastansahaka fangsoh. Ya, apabila saudara kita meminta nasihat, maka kita nasihati dengan dia. Ya, tentunya apabila kita minta nasihat ataupun saudara kita minta nasihat, harus dipilih orang yang memang betul-betul paham di bidangnya. Minta nasihat dalam pertanian, yang ahli pertanian. Minta nasihat dalam agama, maka yang ahli dalam agama. Dan nasihat kita supaya tidak memberikan jalan yang salah, maka harus berhati-hati di dalam memberikan nasihat ataupun sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Yang keempat adalah wa iza atasa fahamidallaha fasamithu. Jika saudara kita bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka dijawab dengan yarhamukallah. Ya. Yarhamukallah. Kita jawab seperti itu. Maka yang bersin lagi akan menjawab yahdikumullah. Nah, ini menunjukkan nikmat Allah yang besar bagi kita. Kita masih diberikan kesehatan, ya, sehingga kita ataupun saudara kita bisa bersin dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dibalas yarhamukallah dan dibalas yahdikumullah. Ya. Itu yang keempat. Jangan seperti dahulu, ya, sewaktu Ustaz masih kecil, apabila bersin maka menyebut perkara yang lain, ungkapan-ungkapan yang lain sambil dengan candaan. Maka ini tidak betul, ya. Dengan sunnah seperti ini, alhamdulillah kita dapat pahala, saudara kita pun dapat pahala. Nah, yang kelima adalah wa iza marida fa'udahu. Apabila saudara kita sakit, maka kita disunahkan untuk menjenguknya, untuk menengoknya, ya. Saudara kita sakit, maka kita disunahkan untuk menjenguknya, ya, untuk
menjenguknya dan mendoakan kesembuhan bagi dia. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'." Barang siapa menjenguk saudara yang sakit, maka ia senantiasa berada di jalan menuju surga. Atau sedang memetik buah surga sampai dia kembali. Dan ada satu hadis lain lagi menyebutkan bahwa barang siapa yang menjenguk saudaranya sakit di waktu pagi hari, maka dia akan didoakan malaikat dari pagi sampai sore hari. Dan barang siapa menjenguk saudaranya yang sakit di sore hari, maka dia akan didoakan malaikat dari sore sampai pagi hari. Tentunya doa-doa kebaikan. Dan doa dari malaikat insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat merupakan makhluk Allah yang paling taat kepadanya, tidak pernah berbuat dosa. Masyaallah muslimin, jadi menjenguk saudara kita sakit, kita menghiburnya, menghilangkan kesedihannya, menghilangkan kebosanannya. Jangan lupa membawa oleh-oleh supaya dia merasa tidak terbebani, merasa senang didatangi saudaranya, didatangi sahabatnya, sehingga hatinya akan semakin senang, sehingga jiwanya pun akan semakin gembira dan akan lebih cepat sembuh. Dan kita tidak dianjurkan di dalam menjenguk saudara kita sakit mengatakan perkara-perkara yang memberatkan hati dia. Seperti apa? Misalnya, wah penyakitnya ini semakin berat. Wah ini biasanya tidak lama lagi ya. Seperti ini harus kita hindarkan. Kita doakan dia kesembuhan secepatnya supaya bisa beraktivitas, berkumpul kembali dan bisa melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melihat dia sudah capek, ngantuk, maka kita tinggalkan. Kita persilahkan dia istirahat, kita pulang. Jangan dipaksakan dia untuk melayani kita waktu kita jenguk. Nah, selanjutnya yang keenam adalah wa iza mata fatba'hu. Apabila saudara kita meninggal, maka kita mengantarkan jenazahnya. Karena seorang muslim masih dalam keadaan hidup, belum meninggal ataupun sudah meninggal, dia tetap mulia, tetap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang sudah meninggal pun tidak boleh disebutkan kejelekannya, karena masih dimuliakan Allah. Dan apabila kita memandikannya pun harus tertutup auratnya, tertutup auratnya, kecuali memang suaminya atau istrinya sendiri, karena masih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dalam sunnahnya kita memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya dan menghantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman. Maka kita akan mendapatkan pahala 2 qirot. Yang disebutkan 1 qirot ini perumpamaan gunung yang paling besar di Jazirah Arab, yaitu Gunung Uhud. Maka kita akan mendapatkan pahala 2 Gunung Uhud apabila kita menyolatkan dan mengantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman. Barang siapa menghadiri jenazah hingga menyolatkan, maka baginya pahala seukuran qirot. Dan barang siapa menghadirinya hingga dikuburkan, maka pahalanya yaitu 2 qirot. Kalau kita cuma sampai mensolatkan, tidak ikut sampai ke pemakaman, maka pahalanya 1 qirot, 1 gunung Uhud. Kalau kita sampai mengantar jenazahnya ke pemakaman, yaitu 2 gunung Uhud. Dan ini jangan dianggap remeh. Pahala sebesar gunung Uhud itu sangat besar dan susah dicari. Apabila ada kesempatan seperti ini, saudara kita meninggal, maka kita gunakan sebaik-baiknya mencari pahala 2 gunung Uhud. Masya Allah, ini sangat besar bagi kita. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Demikian tadi 6 perkara yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila kita tidak ada uzur, tidak ada halangan, maka kita utamakan, kita amalkan, ya, karena merupakan hak saudara kita terhadap kita ataupun hak kita terhadap saudara kita yang lain, dan menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita, yang tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya semoga kita semua bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.